Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi kaidah pencacahan bagian ketiga. Untuk video kaidah pencacahan bagian pertama dan bagian kedua, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi ya. Pada video bagian ketiga ini, kita akan belajar tentang notasi faktorial. Ini adalah materi yang sangat penting untuk teman-teman kuasai, karena akan menjadi materi prasyarat untuk materi berikutnya ketika teman-teman belajar permutasi dan kombinasi. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Misalkan n bilangan asli, n faktorial didefinisikan sebagai n kali n-1 kali n-2 kali n-3 kali dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi, n faktorial merupakan perkalian dari n bilangan asli yang terurut. Sebagai contoh nih, 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, dan hasilnya adalah 6. Misalkan lagi, 5 faktorial. 5 faktorial artinya apa nih teman-teman? 5, kita kalikan dengan bilangan sebelumnya yaitu 4, kita kalikan bilangan sebelumnya lagi yaitu 3, kalikan 2, kalikan 1, dan hasilnya adalah 120. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman menjumpai soal 1 faktorial nih? Ya tentu saja hasilnya adalah 1. Kemudian kalau misalkan teman-teman menjumpai 0 faktorial, hasilnya juga 1 ya. Untuk lebih jelasnya, kita simak ke contoh yang selanjutnya. Hitunglah nilai dari 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. 10 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 10 dikalikan dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini bisa kita jadikan dalam bentuk 8 faktorial teman-teman. Artinya ketika teman-teman menjumpai bentuk soal yang sejenis ini, teman-teman tidak perlu menuliskan sampai dengan dikalikan dengan 1. Cukup dengan 10 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Tujuannya apa? 8 faktorial di masing-masing bagian bisa kita coret nih. Tersisa 10 kali 9, dan hasilnya adalah 90. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita ke contoh yang ketiga. Hitunglah nilai dari 12 faktorial dibagi dengan 11 faktorial dikurangi dengan 10 faktorial. Bagian penyebutnya bisa kita jabarkan menjadi 11 kali 10 faktorial dikurangi dengan 10 faktorial. Sedangkan di bagian pembilangnya bisa kita jabarkan juga nih. 12 dikalikan dengan 11 dikalikan dengan 10 faktorial. Selanjutnya, bagian penyebutnya ini bisa kita amati nih teman-teman. Sebelah kiri ada 10 faktorial, sebelah kanan juga ada 10 faktorial. Artinya, bagian penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi 10 faktorial, kita kalikan dengan 11 dikurangi dengan 1. Kemudian bagian pembilangnya kita tuliskan 12 kali 11 kali 10 faktorial. Nah, karena di bagian pembilang dan penyebutnya semuanya terdapat 10 faktorial, maka kita bisa hilangkan nih. Maka diperoleh 12 kali 11 dibagi dengan 11 kurangi 1. 12 dikalikan 11 nih teman-teman. Perkalian dengan bilangan 11 ya. 1, 2 kita tuliskan. Angka yang berada di tengah adalah hasil penjumlahan dari 1 dan 2, yaitu 3. Dibagi dengan 11 kurangi 1 adalah 10. 132 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 13,2. Bisa dipahami ya? Baik, kita ke contoh yang selanjutnya. Tulislah 21 kali 22 kali 23 kali 24 dalam bentuk faktorial. Bilangan terbesar yang tertulis di dalam soal adalah 24. Berarti kita tuliskan ya, 24 dikalikan dengan 23 dikalikan dengan 22 dikalikan dengan 21. Bentuk faktorial itu adalah bilangan yang tertulis di dalam soal kita kalikan sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti ini sebetulnya harus kita lanjutkan terlebih dahulu nih, supaya kita bisa menuliskan dalam bentuk faktorial. Kita kalikan dengan 20 dikalikan dengan 19 dikalikan dengan
dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, bentuk 20 dikalikan dengan 19 dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 1, sebetulnya kan tidak tertulis di dalam soal nih teman-teman. Maka bagian penyebutnya juga harus kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 20 dikalikan dengan 19, dikalikan dengan 18, dikalikan dengan dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, ketika kita melihat bentuk 24 kali 23 kali dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1, itu bisa kita tuliskan menjadi 24 faktorial dibagi dengan 20 kali 19 kali dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1, itu merupakan 20 faktorial. Jadi jawabannya adalah 24 faktorial per 20 faktorial. Sebetulnya, soal ini bisa kita kerjakan menggunakan cara yang lebih cepat nih. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat bilangan terbesar yang tertulis di dalam soal adalah 24. Berarti ini kita tulis 24 faktorial. Dibagi dengan bilangan terkecil yang tertulis di dalam soal adalah 21. Maka ini tinggal 21 tadi kita kurangkan dengan 1 kemudian difaktorialkan. Diperoleh 24 faktorial dibagi dengan 20 faktorial. Jawabannya sama ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tulislah n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dalam bentuk faktorial. n-1, n-2, dan n-3 merupakan bilangan-bilangan yang berurutan. Dengan bilangan yang paling besar adalah n. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi n dikalikan dengan n-1 dikalikan dengan n-2 dikalikan dengan n-3. Kemudian, karena yang diminta di dalam soal adalah menjadikan dalam bentuk faktorial, padahal definisi dari faktorial adalah sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1, maka ini harus kita kalikan dengan bilangan yang lebih kecil dari n-3, yaitu n-4. Kemudian dikalikan dengan n-5, dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan bilangan yang sebetulnya tidak ada di dalam soal, yaitu n-4 kali n-5 dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 1. Berarti ini kita tulis n-4 dikalikan dengan n-5 dikalikan dengan dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. N kali n-1 sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1 adalah n faktorial teman-teman. Dibagi dengan n-4 kali n-5 kali dan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1 adalah n-4 difaktorialkan. Nah, soal ini bisa kita kerjakan menggunakan cara cepat seperti yang telah kita bahas pada contoh soal sebelumnya. Masih ingat ya teman-teman? Bilangan terbesar yang tertulis di dalam soal adalah n. Maka di sini kita tuliskan dengan n faktorial. Dibagi dengan bilangan terkecil yang tertulis di dalam soal adalah n-3. Kita tuliskan n-3 dikurangi dengan 1 difaktorialkan. Sama dengan n faktorial dibagi dengan n-3-1 hasilnya adalah n-4 difaktorialkan. Diperoleh jawaban yang sama teman-teman. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Uraikanlah bentuk dari n plus 1 difaktorialkan dibagi dengan n-2 difaktorialkan. Bentuk n plus 1 dan n-2 jelas lebih besar n plus 1 ya teman-teman. N plus 1 difaktorialkan bisa kita jabarkan menjadi n plus 1 dikalikan dengan bilangan sebelumnya yaitu n dikalikan dengan bilangan sebelumnya lagi yaitu n-1 dikalikan dengan n-2 difaktorialkan. Kita berhenti di n-2 difaktorialkan karena bentuk penyebutnya adalah n-2 difaktorialkan. Tujuannya adalah bisa kita coret nih teman-teman. Maka tersisa n plus 1 dikalikan dengan n dikalikan dengan n-1. Kita ingat kembali ketika ada bentuk aljabar a plus b dikalikan dengan a min b, maka akan diperoleh hasil a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat. Kita terapkan ke dalam bentuk n plus 1 dikalikan dengan n-1 nih teman-teman. Akan diperoleh hasil n kuadrat dikurangi dengan 1. Tetapi bentuk ini masih harus kita kalikan dengan n. N kali n kuadrat min 1. Dan hasilnya adalah n dikalikan dengan n kuadrat adalah n pangkat 3
N dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah min N. Jadi jawabannya adalah N pangkat 3 dikurangi N. Contoh selanjutnya ya. Tentukanlah nilai N dari N plus 4 difaktorialkan dibagi dengan N plus 2 difaktorialkan sama dengan 72. Bentuk N plus 4 dengan N plus 2 jelas lebih besar yang N plus 4. Nah, bentuk yang lebih besar itu yang kita uraikan. N plus 4 difaktorialkan adalah N plus 4 dikalikan dengan bilangan sebelumnya yaitu N plus 3 dikalikan dengan bilangan sebelumnya lagi yaitu N plus 2 faktorial. Dibagi dengan N plus 2 difaktorialkan. Bagian pembilangnya kita berhenti di N plus 2 faktorial karena bentuk penyebutnya juga N plus 2 faktorial. Sehingga ini bisa kita coret. Sama dengan 72. Selanjutnya, karena N plus 4 dan N plus 3 ini adalah merupakan bilangan yang berurutan, maka kita jabarkan bilangan 72 ini menjadi perkalian dua buah bilangan yang berurutan juga. Kita tahu 72 itu bisa kita faktorkan menjadi 9 dan 8. Maka kita peroleh N plus 4 dikalikan dengan N plus 3 sama dengan 9 kali 8. Misalkan kita akan menggunakan bilangan yang lebih besar nih, N plus 4. Maka kita juga harus memilih bilangan yang lebih besar di ruas yang kanan, 9. N plus 4 sama dengan 9. Sehingga nilai N adalah 9 dikurangi dengan 4. Diperoleh 5. Seandainya kita memilih bilangan yang kecil, misalkan N plus 3, nanti kita pasangkan dengan 8. Dan pasti akan diperoleh bilangan yang sama, yaitu 5. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Tentukanlah nilai N dari N faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan N-2 difaktorialkan sama dengan 5. Karena N lebih besar dari N-2, maka yang kita jabarkan yang N faktorial ya teman-teman. N faktorial kita jabarkan menjadi N dikalikan dengan bilangan sebelum N adalah N-1 dikalikan dengan bilangan sebelumnya lagi yaitu N-2 difaktorialkan. Kita berhenti di N-2 karena bentuk penyebutnya juga memuat N-2. 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 dikalikan dengan N-2 difaktorialkan sama dengan 5. N-2 difaktorialkan di kedua bagian bisa kita coret nih teman-teman. Maka tersisa N kali N-1 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5. N dikalikan dengan N-1 dibagi dengan 6 sama dengan 5. Selanjutnya, N dikalikan dengan N-1 sama dengan 6 kali 5. 6-nya menjadi bentuk perkalian dengan 5 ya. N dan N-1 merupakan bilangan yang berurutan. Demikian juga 6 dan 5. Seandainya teman-teman memilih bilangan yang lebih besar di ruas kiri, yaitu N, kemudian kita juga harus memilih bilangan yang lebih besar di ruas kanan, yaitu 6. Sehingga diperoleh nilai N sama dengan 6. Seandainya teman-teman memilih bilangan yang lebih kecil, yaitu N-1 di ruas kiri, maka kita juga harus memilih bilangan yang lebih kecil di ruas kanan, yaitu 5. Dan pasti akan diperoleh bilangan yang sama, yaitu 6. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video-video kita selanjutnya.